Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Gotoh, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, kesembilan Bovin, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup menguat tipis 0,64% ke harga 312. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia The Box Summary-nya nih hampir sama aja, tapi kelihatan memang RX ada buang, nggak ada beli ya, 200.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya, Buka perkiraan saya dia bisa tembus 320 ternyata, dan ada yang profit taking. Ini dia kan udah di atas SMA 200, cuman nggak kuat naik ya. Tapi hati-hati nih, pokoknya kalau dia turun dari 300 itu agak rawan. Menurut saya peluang besar sih bisa gagal dalam tren jangka pendek untuk naik. Jadi kalau mau bagus bertahan di atas 300, dan kalau bisa minggu depan dia tembus 320. Kalau dari candle weekly-nya koreksi dengan candle doji di area resisten ya. Dia memang mantul dari support 300. Kondisi seperti ini kalau dilihat history sebelumnya ya belum. Kalau kondisi seperti ini ya tinggal lihat minggu depan. Kuncinya tuh jangan turun dari 300 dan harus tembus 320. Kalau tembus 320 tutup aja dia di 320 minggu depan, itu oke tuh Buka. Targetnya masih sama, akan mencoba uptrend, targetnya 360. Menguji resisten kuat semenjak Mei 2022, dan itu ada gap yang akan ditutup kalau tembus 320. Titik aman pertamanya 320 aja, tembus area konsolidasinya nih kan dia lagi konsol untuk ya semoga naik lebih tinggi ya. Kuncinya jangan turun lagi dari EMA 200-nya. Ini kan baru aja dia menembus EMA 200-nya untuk Buka. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Gotoh yang ditutup di harga 222, menguat 3,73%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia Box Summary-nya untuk Gotoh itu seimbang aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Gotoh sudah menembus resisten 222 dengan volume besar ya saat koreksi volume kecil. Apakah ini sinyal bagus untuk Gotoh? Ya harusnya sinyal bagus. Buy on break juga berani ya. Untuk Gotoh, yang penting jangan turun lagi dari 220. Kalau dia turun ya udah gagal nih, harusnya langsung lanjut naik. Jangan turun-turun lagi. Kalau dilihat ini ada candle 3 white soldier ya. Dari bawah dia naik 3 minggu dari 180 ke 220, itu lumayan, dan 20% dia naik ya. Kalaupun ada koreksi ya itu wajar. Dan ya kalau dilihat ya titik amannya jangan turun dari 220 dulu aja. Jangan turun dari itu. Kalau dia ternyata besoknya merah, Senin, turun lagi dari 220 ya false break. Arahnya turun lagi bisa ke 200 ya. Konsol lagi di bawah. Ini kan udah bagus. Dia mau bentuk higher high, higher low. Cuman kalau di candle weekly-nya udah 3 white soldier, itu biasanya ya ada koreksinya. Dan ini sinyal biasanya balik arah. Kalau 3 black crow itu sinyal balik arah dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas seperti ini 3 white soldier, itu sinyal dia bisa turun. Cuman kan ada titik-titik harga yang akan mempertahankan ya. Harusnya 220 ini jangan turun dari itu. Atau support code-nya memang 200 ya, perubahan fraksi harga. Tapi kalau Bapak Ibu berharap sampai 220 ini mantul ya, potensi kerugian sekitar 10% dari harga sekarang ya. Itu aja, hitung aja. Kalau saya nekat beli buy on break ya, saya cut loss dulu di bawah 220. Tapi saya mau lihat aja Senin ada buying power nggak. Kalau kuat ya baru masuk. Cari profit ya bisa ke 230 sampai 240, kan lumayan seminggu ke depan. Lihat aja ya. Itu cara masuknya scalping. Nah, di kelas scalping saya itu saya ajarkan cara masuk entry untuk saham-saham big cap LQ45 ataupun buy on breakout untuk dipakai swing ya. Tapi teknik masuknya dengan teknik scalping. Nah, itu yang enaknya yang saya biasa gunakan ya. Jadi seperti itu. Untuk Gotoh langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.580, terkoreksi 0,76%. Kalau dia transaksi asing itu net buy seminggu kemarin untuk SRTG. Kalau dia The Box Summary-nya SRTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG koreksi tapi ada sedikit ya akumulasi nih. Coba lihat SRTG net buy asing juga oke, tapi memang ya belum ya. Kalau dilihat ini tinggal nunggu tembus nih 260, tembus siap-siap ke atas nih untuk SRTG. Menarik untuk SRTG juga ya, dia terus mau bentuk higher low higher high
dan pola cup and handle-nya ini sudah terkonfirmasi break ya. Ini break, ini retest mantul, ini lagi konsolidasi, tinggal tembus 2650, akan uptrend dengan target kenaikan. Ini juga bisa pola ascending triangle, targetnya 3000. Wih, tinggi ya. Semoga aja nih dia mematahkan tren downtrendnya semenjak Juni 2022. Ya, siap-siap bisa uptrend kalau view lebih panjang dengan time frame lebih panjang. Ini ada pola indikasinya cup and handle yang lebih panjang. Kalau tembus 3000 akan strong uptrend untuk SRTG. Menarik diperhatikan untuk SRTG 1-2 minggu ke depan ya. Supportnya 2500. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada EMTK yang ditutup di harga 1670 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia ada broker summary-nya, IMTK ada akumulasi satu broker, tapi yang jual juga cukup besar nih, walaupun kecil-kecil si AK, KZ, dan BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IMTK juga masih oke di atas 1600 yang waktu itu juga saya bilang tetap bagus. Kalau mau beli yang penting sabar, ini dia minggu ini nggak kemana-mana, memang sempat turun di hari Senin, terus dia membentuk candle rejection, hammer, dan bertahan di atas EMA 60-nya, sayangnya 3 hari koreksi, cuman koreksinya juga low-nya nggak turun, koreksi juga volumenya biasa aja, risk-nya kecil nih, masih bisa dipakai trading plan saya ya, yang lama, tapi ini nggak harus sama ya, sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing, stop loss-nya juga ya nggak harus sama ya, tergantung Bapak Ibu aja. Ya, ini contohnya kalau saya ya stop lossnya 1600, ini pas di harga itunya ya. Ya 1590 lah, sekitar 5% aja. 1585 target profit 1808%, risk reward 1 banding hampir 2. Ini oke nih. Kemungkinan swing low juga minggu kemarin candle hammernya ini, dan ya siap-siap naik untuk IMTK. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA ditutup menguat 2,36% ke harga 260. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya, SCMA ada akumulasi dari OD. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SCMA ini konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Targetnya tembus 270 minggu depan. Tapi ini disclaimer on dengan target selanjutnya 300 yang akan potensi besar disentuh, walaupun nggak mampu tembus, potensi besar disentuh 1-3 minggu ke depan ya. Tapi ini disclaimer on, apalagi kalau nggak salah mulai minggu depan udah Piala Dunia kan. Ya semoga aja jadi sentimen bagus untuk SCMA karena salah satu official penyiaran Piala Dunia sepak bola ya. Jadi seperti itu. Oke nih, SMA juga sudah punya ya dari 210, 220, 240, 250 juga beli. Ya udah oke nih SMA. Kalau dilihat dari candle weekly-nya rejection, tapi lihat nih volumenya 4 minggu meningkat. Ya harusnya nih volume tarikan, nggak lagi di akumulasi bawah, kayaknya sih langsung ditarik naik ya. Minggu depan tuh tembus 300. Bisa jadi loh ya. Ya sebulan ke depan lah targetkannya 300 dari harga sekarang. Lumayan kan, sekitar 40 poin, sekitar 15% apa 20%, ya segitu-gitulah. Ya lumayan lah ya kalau dapat. Tapi ini disclaimer on ya. Untuk SCMA masih menarik, sudah di atas EMA 200-nya, dan EMA 20 juga sudah cross ke atas, sudah golden cross EMA 200. Jadi oke nih, tinggal nembus 270, 280 tuh 300, sangat berpeluang untuk SCMA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WRG yang ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 226. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya, WRG didistribusi. Ini kelihatan ya. Langsung saja ke teknikalnya. Ya udah jebol 250, 240, ya udah ke bawah dulu. Kecuali WRG karena hari Jumat dia membentuk candle hammer atau doji. Senin Selasa tembus lagi 240, ya berarti rejection. Selama di bawah itu siap-siap. Kalau nekat beli, ini saham downtrend ya, strong downtrend ya, stop loss saja kalau udah jebol 220, itu aja kalau nekat ya. Tapi ini saham strong downtrend ya, keseringan cut loss kalau beli di support ya. Yang penting disiplin aja. Nah, gimana cara beli di support dan melihat ada indikasi sahamnya naik? Itu bisa gunakan teknik scalping Borneo Trader ya.
di kelas scalping for net trader tuh diajarin. Jadi risknya juga kecil, paling 2%, bahkan ya maksimal 3% ya untuk saham-saham downtrend. Seperti itu. Untuk WRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 177, terkoreksi 0,56%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semarinnya, MPPA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA dan akhirnya juga tembus ya. 150 ditembus sampai 180 sudah tercapai pola cup and handle-nya ini. Dan pola important and shoulder-nya ini sudah tercapai, dan dia kalau ada pun koreksi ya biasa. Jadi belinya di mana? Kalau belinya ya jangan di harga atas sini. Kalau bisa nawar-nawar di 160, sekitar 150, atau beli buy on breakout. Misalnya besok Senin Selasa dia tembus lagi 180, nekat buy on breakout ya seperti itu. Kalau beli di pertengahan seperti ini ya harus mepet stop loss-nya. Dari 177 dibawa ke 160, 150 itu kan dalam. Sayang, mending sabar ya, nggak selalu bisa setiap saat beli sahamnya ya. Kalau dia lagi di harga-harga tanggung ya jangan dipaksa masuk. Mending simpan uangnya di RDN ya. Nunggu momentum, tembak, beli, dan bisa profit. Risknya hitung kecil seperti itu ya. Untuk MPPA lebih ke wait and see aja dulu harga sekarang. Kalau MPPA juga sudah beli harusnya dari bawah nih, saat dia break nih udah nekat beli seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinnya, MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL ya wajar aja distribusi ya, karena udah naik tinggi. Kemarin sentuh 150 dan dia ada koreksi. Dan ya sekarang di area support yang harusnya dijaga. MLPL dan tarik seperti ini aja, kasih toleransi ya. EMA 20 nya nih bisa ya 140 130. Jangan deh kasih toleransi kalau dia turun dari tutup aja EMA 60 nih, ganggu psikologis ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau mau, kalau saya sih biasa saya tutup kayak angka genap aja. Kalau dia gagal bertahan di atas 140 ya peluangnya 130 false break. Tapi ini kelihatan koreksinya volume kecil ya. Semoga aja ada hijau lagi Senin Selasa. Lihat Senin Selasa untuk MLPL. Kalau dilihat candle weekly-nya juga baru aja permulaan naik sepertinya lo ya. Saat 2 minggu kan koreksi volume kecil, terus kemudian dia rebound lagi tembus 140 dengan volume besar. Sepertinya sinyal bagus, tapi kalau nekat beli ya, ini disclaimer on, top loss saja kalau udah jebol 130. Itu support 2-nya jebol, tinggalin aja. Itu kalau Bapak Ibu cut loss mepet ya silakan juga, misalnya di 136 stop loss 3%, nanti beli di bawah juga bisa seperti itu. Kalau mau cut loss sekalian di bawah 130 di 127 itu 9% bisa juga. Average down di area 130 juga bisa. Ya, sesuaikan lah mana strategi yang menurut Bapak Ibu nyaman dipakai oleh profil resiko Bapak Ibu, ya itu yang digunakan. Ya, ini arahnya sepertinya sih masih peluang ke atas. Ini baru permulaan. EMA 20 juga udah di bawah kan, EMA 200. Nah, ini nih arahnya tuh 180. EMA 200-nya peluang besar disentuh, dan kebetulan EMA 200-nya tuh di resisten yang semenjak Juni gagal terus ditembus. Kemungkinan besar ke sana arahnya 1-2 minggu ke depan. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bevin yang ditutup di harga 1145, menguat tipis 0,43%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Seminggu kemarin juga net buy. Cukup signifikan nih net buy-nya. Kalau dia broker semarinnya, Bevin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bevin arahnya 1200. Ini peluang besar. Ya, ini oke. Memang sudah di area resisten semenjak November, tapi resisten kuatnya ya 1200, tembus itu siap-siap uptrend nih untuk Bevin. Dan menarik untuk Bevin, kalaupun nekat beli harga sekarang itu ya siap-siap cut loss di 1160 aja nih. Di bawah supportnya nih cut loss aja sekitar 6,8%, target profit 5%. Kalau baru beli harga sekarang, risk reward masih ya memang nggak seimbang, tapi kalau ada peluang dia lebih naik ya nggak salah juga beli ya. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau nunggu risk reward 1:2 ya tunggu di bawah. Kalau dia koreksi ya di situ biar seperti ini risk rewardnya nih. Cut loss-nya 4%, target profit 8%, tapi belinya di 1100, 1110 itu. Kalau dikasih ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga oke, volume meningkat dari volume minggu lalu. Ya ini sih ke atas, peluang besar loh ya untuk Bevin. Seperti itu untuk Bevin. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Langsung saja ke saham terakhir, ada ESA yang ditutup menguat 3,51% ke harga 1030. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dia bongkar samarinnya, ESA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESA cukup bagus karena EMA 200-nya juga mengarah ke atas, sudut kemiringannya juga hampir 45 derajat. Dan bisa jadi ini swing low 1000, ya arahnya nih ke atas nih. Kalau mau pakai ini aja, supportnya bisa pakai support 1000 aja. Untuk ESA ya, target ESA ya 1100 terdekat dan 1200. Bisa jadi ini nanti pola ascending triangle juga ya, atau pola cup and handle bisa juga nih nanti. Nah, break 1200 akan lanjut uptrend. Ini juga swing low, ini swing low naik kan, naik. Resistennya masih sama, tembus ya. Peluang lah 1500 bisa. Dari harga sekarang potensi upside sekitar 40% ya. Lumayan tuh kalau benar terjadi ya. Yang penting punya trading plan. Seperti itu. Untuk ESA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.